Ini salah satu jebakan catur paling agresif dan paling mengejutkan untuk pemula. The Wayward Queen Attack. Oke yuk, langsung aja kita lihat. Dimulai dengan E4, E5, lalu menteri H5. Biasanya, hitam akan jalan kuda C6 untuk menjaga pion. Lalu, putih jalan gajah C4, mengincar titik lemah di petak F7. Di posisi ini, banyak pemain yang memainkan lengkap kuda F6 untuk menyerang menteri. Padahal itu merupakan sebuah kesalahan. Putih langsung kasih kejutan dengan langkah menteri kali F7 skakmat. Serangan yang cepat dan mematikan. Kita kembali lagi ke posisi ini. Sekarang, gimana kalau hitam gak jalan kuda ke C6? Misalnya, hitam sekarang mendorong pion ke G6. Gak masalah, karena putih bisa makan pion di E5, skak. Serangan ini terlihat sangat cepat dan penuh kejutan. Tapi tenang aja, karena ada cara buat menghentikannya. Sekarang, mari kita bahas gimana cara merespon serangan ini, dan gimana hitam menghukum lawannya, karena mengeluarkan menteri terlalu awal. Jadi, kalau kalian bermain sebagai hitam, dan ada yang menggunakan jebakan ini, kalian bakal tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang kita mulai dari awal. E4, E5, menteri H5. Kita udah lihat kalau hitam jalan pion ke G6, putih bisa makan pion di E5. Jadi, pion ke G6 itu bukan langkah yang tepat. Lalu, gimana kalau hitam jalan kuda F6? Sekilas, langkah ini mungkin terlihat seperti sebuah kesalahan. Karena, putih bisa makan pion di E5 dan skak. Tapi bagi hitam, ini bukan masalah besar. Seperti yang udah kita lihat, putih sudah beberapa kali menggerakkan menteri di awal permainan, membuang tempo dalam pengembangan. Dan di sini, hitam bisa mengembangkan perwiranya lebih cepat. Gajah E7. Nah, di posisi ini, banyak pemain memainkan langkah gajah C4. Hitam rokade, dan putih jalan D3. Sekarang, hitam jalan benteng E8. Nah, sekarang kita lihat. Di posisi ini, hitam punya discovered attack. Dan kalau putih nggak menyadari rencana tersebut, misalnya putih jalan kuda F3 dengan ide kuda G5 untuk meningkatkan tekanan pada petak F7, sekaligus persiapan rokade. Maka hitam jalan gajah B4, skak sekaligus menyerang menteri putih. Tapi, gimana kalau putih melihat ancaman tersebut dan memainkan langkah menteri G3 dengan ide gajah H6 dan potensi skakmat? Hitam jalan pion D5. Nah, sekarang kalau putih makan pion D5, apa yang harus dilakukan hitam? Coba, bisa nggak kalian menemukan apa langkah terbaik hitam di posisi ini? Ya, bener banget, gajah B4, skak. Kalau raja ke F1, benteng E1, skakmat. Dan kalau raja ke D1, sama aja skakmat juga. Kita kembali ke posisi ini. Sekarang coba kita lihat gimana kalau hitam jalan kuda C6. Putih merespon dengan gajah C4 dengan ide skakmat cepat di petak F7. Lalu hitam merespon dengan G6. Menteri nggak bisa makan pion di E5 karena dilindungi oleh kuda. Banyak pemain akan melanjutkan dengan langkah menteri F3, kembali mengancam skakmat di petak F7. Dan hitam merespon dengan kuda F6. Jika putih bermain agresif dengan pion D4, rencana mengusir kuda pada langkah berikutnya. Hitam jalan kuda D4. Kuda ini menyerang menteri sekaligus mengancam pion di C2. Kalau menteri pergi ke E3, di sini langkah terbaik untuk putih adalah menteri kembali ke petak D1. Selanjutnya hitam mendorong pion ke D5. Kalau pionnya dimakan, maka gajah G4 menyerang menteri. Kalau putih jalan kuda E2, maka itu adalah sebuah kesalahan. Kuda F3, skak. Kalau raja ke F1, maka gajah H3, skakmat. Sekarang kalau putih jalan pion F3, hitam merespon dengan kuda E4. Ini adalah langkah yang sangat kuat, karena membuka diagonal untuk menteri ke H4. Di sini, jika pion makan kuda di E4, maka hitam dapat menteri. Nah, kalau pion makan gajah, maka hitam jalan menteri H4, skak. Raja ke F1, dan menteri F2, skakmat.
Sekarang kita kembali ke posisi ini. Jika putih memainkan langkah menteri B3, maka hitam merespon dengan kuda D4. Gajah ke F7, skak, raja ke E7. Di posisi ini, sekarang kuda menyerang menteri, dan pada saat yang sama juga mengancam pion di petak C2. Jadi, menteri putih harus bergerak, tetapi tetap harus menjaga pion C2. Sekarang, menteri ke petak C4, B5, menteri C5, skak, hitam jalan D6, menteri C3. Sekarang hitam bisa aja makan gajah di F7 kalau mau, tapi hitam jalan kuda E4, hitam terus memburu menteri. Menteri ke D3, lalu kuda C5, terus mengejar menteri. Menteri C3, B4. Kalau menteri makan pion B4, maka kuda C2. Menteri C4, gajah A6. Sekarang menteri ke D5. Coba, apa kalian tahu langkah selanjutnya? Ya, pion C6. Dan menteri benar-benar terjebak. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bisa membantu. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat yang sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.